Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat malam hari yang akan memberkati kita sebelum kita beristirahat tidur dalam damai sejahtera Tuhan. Dan malam hari ini kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan dengan judul yaitu Tentukan Tujuan Hidupmu. Nah, mungkin bagi sebagian orang, ada yang sudah merancang atau mengatur tujuan hidupnya atau langkah-langkah dalam kehidupannya itu seperti apa. Tetapi ada banyak juga orang-orang yang tidak mempunyai arah atau tujuan dalam kehidupannya. Kalau boleh dikatakan, mereka saat ditanya, tujuan hidupmu apa? Apa target yang akan atau ingin engkau capai dalam kehidupanmu? Kebanyakan mereka akan berkata, terserah Tuhan, atau apa kata Tuhan, atau mungkin menjawab begini, mengalir saja. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, malam hari ini kita sama-sama harus tahu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus tahu tujuan akhir hidupnya, yaitu surga yang kekal. Karena di sanalah tempat kita untuk tinggal selama-lamanya bersama dengan Bapa kita. Kita akan baca dulu firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 3 ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita tahu, saat kita mengarahkan tujuan hidup kita kepada panggilan surgawi, yaitu rumah Bapa yang kekal, maka kita tentunya tidak akan diam begitu saja. Tentunya kita akan mempersiapkan diri dengan baik, atau bahkan bukan hanya mempersiapkan diri, tetapi mengejar atau berlari dengan sekuat tenaga sampai kepada tujuan tersebut, supaya kita memperoleh hadiah atau kita sampai kepada tujuan hidup kita, yaitu surga yang kekal. Dan mungkin kalau saya katakan bahwa tujuan akhir hidup kita adalah ke surga, mungkin Bapak Ibu Saudara akan bertanya, lalu sekarang ini bagaimana? Karena kita masih hidup di dalam dunia. Nah, di dalam kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia, tentunya kita harus juga merencanakan tujuan-tujuan jangka pendek dalam kehidupan kita. Karena di dalam kehidupan ini ada beberapa tahapan yang harus kita raih, kita kejar. Seumpama kalau kita mengadakan perjalanan ya, lewat darat dari Surabaya menuju ke Jakarta. Kalau kita tidak lewat tol, tentunya kita lewat jalan biasa. Nah, saat kita melakukan perjalanan tersebut, tentu ada titik-titik perhentian atau kota-kota yang menjadi tujuan kita setahap demi setahap, di mana perjalanan itu kita akan lalui satu langkah demi satu langkah. Dan tentunya dalam perjalanan hidup kita pun juga seperti itu. Ada tahapan, misalnya pasangan muda yang belum menikah, tentu berdoa supaya mendapatkan pasangan hidup, kemudian menikah. Setelah menikah, menentukan apakah punya anak berapa yang diinginkan, dan mulai melanjutkan kehidupannya. Setelah punya anak, juga mungkin membesarkan anak-anak akan disekolahkan di mana, lalu anak-anak akan dididik menjadi seperti apa. Tentunya ini membutuhkan waktu untuk merencanakan semua itu. Dan di dalam merencanakan semua itu tentu ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, ada banyak kendala yang kita hadapi. Sama dengan perjalanan kita dari Surabaya ke Jakarta, tentunya tidak semua jalan mulus. Tentu ada jalan yang berlubang, ada jalan yang berkelok-kelok, ada jalan yang naik, ada jalan yang turun. Mungkin dalam perjalanan banyak gangguan yang lain, ada banyak pertigaan, perempatan yang harus kita lewati, ada rambu-rambu yang harus diperhatikan supaya kita tidak tersesat. Bahkan kita tidak boleh ngebut-ngebut karena ada aturan di dalam jalan raya, berjalan pada posisi yang benar supaya selamat sampai di tujuan. Dan untuk selamat sampai di tujuan itu membutuhkan konsentrasi yang baik. Dan
Biasanya kita juga mengalami kelelahan fisik dalam menjalani semuanya itu. Tetapi kita belajar malam hari ini seperti Rasul Paulus yang berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu adalah satu tujuan hidup yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 21. Bagi Rasul Paulus, hidup ini adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi jelas, kalau dia menjalani kehidupan ini, dia jalan dengan memuliakan, meninggikan nama Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga di dalam Filipi 1 ayat 22 bagian A dilanjutkan, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja untuk memberi buah. Paulus tahu tujuan hidupnya, jadi dia melakukan yang terbaik supaya menghasilkan buah-buah hasil dari pelayanan dia di bumi, teladan dalam hidupnya. Dan Paulus menempatkan Yesus di atas segala-galanya, sehingga kalau kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan malam hari ini kita sama-sama sadar bahwa kita hidup oleh karena Kristus. Kita hidup karena kasih karunia dari Allah, dan kita hidup di dalam Kristus. Oleh karena itu, maka Kristus yang hidup di dalam kita ini harus kita wujud nyatakan dalam tindakan, perbuatan, perkataan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan semua itu harus dilakukan supaya kita bisa mencapai tujuan kita dengan baik. Dan sebagai ayat terakhir kita baca dalam 2 Timotius 4 ayat 7 yang berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Mari kita jalani kehidupan ini dengan serius di hadapan Tuhan. Mari kita melihat bahwa kita punya tujuan akhir hidup kita yang jelas. Karena kita percaya kepada Tuhan, tentunya surga itu adalah menjadi tujuan akhir hidup kita. Dan kita nggak tahu kapan kita akan pulang ke sana. Oleh karena itu, kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Seperti contoh teladan yang Rasul Paulus nyatakan, hidup baik, menghasilkan buah, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Selamat istirahat, selamat tidur. Sampai bertemu kembali dalam program Mayawi selanjutnya. Amin.